Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Ria Zahiroh. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Gedung Pring. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang akan membahas mengenai MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya memulai argumen, izinkan saya membahas mengenai definisi ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep pengembangan yang berwawasan kelautan yang berusaha mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi biru bekerja dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Konsep ekonomi biru juga dapat membuka peluang investasi. Penekanannya bukan pada investasi besar atau eksternal. Namun, estimasi investasi di sektor maritim Indonesia membutuhkan kurang lebih 350 triliun rupiah. Sedangkan investasi yang digelontorkan pemerintah masih jauh dari kata cukup. Sedangkan dengan adanya strategi ekonomi biru akan membuat investor besar datang dan memiliki peluang serta aksesibilitas atau disediakan oleh pemerintah. Investor-investor eksternal dapat berpotensi untuk mengeksploitasi sumber daya dan penduduk setempat akan merasakan dampaknya. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan saya setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu untuk tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Untuk lebih lanjut, berikut argumen yang akan saya paparkan. Yang pertama, ekonomi biru akan banyak mendorong investor-investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Investor tersebut menanamkan modal yang cukup banyak di Indonesia, sehingga dapat berbuat semena-mena dan dapat pula menguasai sumber daya yang ada. Penduduk sekitar yang sepenuhnya bergantung pada sumber daya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya seperti yang dilakukan oleh investor asing. Ekonomi biru harus dimiliki oleh penduduk setempat. Jika dikuasai oleh orang asing, maka itu bukan ekonomi biru. Yang kedua, kebijakan ekonomi biru yang diterapkan oleh pemerintah nasional sulit untuk diterapkan di tingkat provinsi atau jajaran ke bawahnya. Pemerintah provinsi ke bawah butuh waktu untuk bekerja sama sepenuhnya dengan kerangka kerja nasional. Infrastruktur yang disediakan pemerintah masih tidak merata. Contohnya saja, ketika kita menangkap ikan di wilayah Indonesia bagian timur, tetapi di sana tidak ada fasilitas penyimpanan dan pemrosesannya, sehingga hasilnya akan kurang maksimal. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan, mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Pembangunan sektor maritim di Indonesia terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan ekonomi maritim sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Yang kedua, menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim Indonesia wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sehingga simpulan yang dapat kita peroleh, saya menyatakan setuju dengan mosi debat kali ini yang menyatakan untuk pelarangan ekonomi biru sebagai strategi ekonomi maritim di Indonesia. Terima kasih.